Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah membantu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Maaf ini suaranya agak serak-serak becek ya, karena terlalu banyak kehujanan ini ya. Tapi terdengar ya Bapak Ibu ya. Dengar ya. Nggak ngantuk toh Bapak Ibu? Jangan sampai dingin-dingin terus tidur ya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sebentar, nggak lama-lama ya. Oh, haleluya. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Banyak ayat ya ini ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau di bulan Juli ini Bapak Gembala memberikan tema di mana iman yang menghasilkan mujizat. Nah, malam hari ini kita juga akan belajar ya, saya beri judul berkat dalam musim kekeringan ya. Ini maaf saya pakai kacamata dulu. Berkat dalam musim kekeringan ya. Ini yang dialami janda di Sarfat itu ya. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidupnya ya. Kalau dilihat latar belakang janda ini ya, dia ini bukan orang Israel ya, dia bukan orang yang mengenal Tuhan, dia berasal dari Sidon. Nah, Sidon itu adalah tempat pusat pemujaan dewa Baal, dan di Sidon itu juga tempat asal Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab ya. Isabel ya, istrinya Raja Ahab. Nah, tapi yang di sini yang menarik, iman janda itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mengapa?
Ya, apa yang janda ini lakukan sehingga Tuhan itu tertarik untuk memakai janda ini menjadi berkat bagi Elia. Ya, kalau saya baca firman ini ya, saya kadang merenung, Tuhan itu kadang kalau dipikir-pikir tidak masuk dalam logika ya. Kalau kita mau menjamu tamu, harusnya kita cari orang-orang yang bisa memberi makan ya, yang cocok lah orangnya. Bapak Ibu paling setuju dengan saya. Kalau kita mau menjamu tamu, tidak mungkin ya kita kayak seperti ini, janda yang untuk makan aja tidak ada ya, cuma segenggam tepung. Tapi Tuhan suruh untuk menjamu Elia. Saya kadang mikir, ya itulah Tuhan ya, tidak bisa terpikirkan oleh pikiran kita ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada ya. Nah, dalam keterbatasan sebenarnya janda ini punya pilihan untuk menolak permintaan Elia. Ya Bapak Ibu ya, janda ini bisa menolak permintaan Elia, bilang aja tidak ada, saya tidak punya. Karena kecenderungan orang dalam keterbatasan atau kekurangan, kecenderungan orang itu cari aman. Ya, maksudnya apa cari aman? Kita memenuhi kebutuhan kita dulu, baru kalau ada sisanya baru ke orang lain. Benar apa benar Bu? Benar ya. Taruh gini, contoh, kalau kita punya anak ya, lapar, anak kita lapar, anak tetangga lapar, mana yang didulukan? Anak kita, gitu. Nah, saya pikir kalau saya pun jadi janda itu ya gitu, bilang aja ndak ada daripada ribet-ribet, ya. Tapi ndak begitu dengan janda ini, ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, janda itu tetap ya melayani Elia ya, dalam kondisi terbatas ya, bahkan kekurangan dia tetap ya melayani. Karena paling gampang itu memberi dalam kelimpahan Ibu-ibu. Ya, kalau kita taruh contoh, saya punya 10 roti gitu ya. Terus Bu Yuli bilang, Bu, kasihkan ke ibu itu 2. Gampang, saya kasih 2, saya masih 8. Gitu Bu, saya masih banyak, kalau tak makan masih kenyang ya. Tapi kalau paling sulit, kalau kita memberi dalam kekurangan. Saya punya 1 roti, suruh kasih ke orang. Saya mikir-mikir dulu ya, saya juga perlu, suruh kasih ke orang. Nah, saya mesti begitu ya. Kalau saya mikir manusianya gitu, ya mending tak makan dulu, nah, atau dicuil. Nah, tapi janda ini enggak. Dia memberikan sepenuhnya, memberikan seluruhnya, ya. Enggak mikir-mikir lagi, ya. Enggak kayak saya ya Bapak Ibu. Saya mikir-mikir. Saya kesaksian kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, saya ini dapat berkat. Taruhlah saya dapat berkat 100.000. Saya senang, waduh dapat berkat 100.000 ya. Tahu ada orang perlu. Nah, terus saya mikir, 100, ini ada orang perlu. Terus Roh Kudus bicara dalam hati saya, barangkali itu berkat bukan buat kamu saja, sing separuh buat orang lain. Saya dalam hati pergumulan ya, kok separuh ding gitu, rasanya masih timbang-timbang ya. Tapi akhirnya paling iya ya, sing separuh buat orang lain. Akhirnya saya berbagi dengan orang itu walaupun saya tidak kenal. Nah, begitu juga dengan janda di Sarfat ini. Dia membantu Elia padahal tidak kenal, ya toh. Dia tidak kenal sama sekali sama Elia, tapi dia mau membantu Elia. Dia mau membagikan ya makanannya kepada Elia. Jadi janda di Sarfat ini tetap memberikan respon yang benar ya, respon yang positif
Ya, dalam keterbatasan janda ini tetap menunjukkan kualitas dirinya. Ya. Jadi poin yang pertama, ya. Poin yang pertama, janda di Sarfat ini punya apa? Yang pertama, kemurahan hati. Punya apa Bapak Ibu? Kemurahan hati. Kita baca di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin, ya. Di situ katakan hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Padahal di sini janda Sarfat ini bukan anak Tuhan, tapi dia punya kemurahan hati. Dia tidak egois, ya. Dia dermawan, suka memberi, ya. Suka memberi bukan berarti uang aja ya Bapak Ibu. Memberi itu bisa berarti tenaga, memberi doa, memberi apa lagi? Memberi senyum. Nah, itu juga memberi Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu? Memberi bantuan apa? Mendengarkan keluh kesah orang. Ya. Jadi memberi itu bukan hanya uang. Ya. Memberi itu dalam segala bentuk. Ya. Jadi biarlah kita juga belajar dari janda ini ya, yaitu punya kemurahan hati, ya. Karena ini janda di Sarfat ini bukan orang Israel, tapi kok kayaknya dia malah lebih mengerti firman Tuhan ya. Coba kita baca dalam Lukas 6 ayat 36. 38. Sorry. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini yang A saja ya. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, firman Tuhan ini tidak dikatakan begini, berilah saat kamu kelimpahan. Tidak, tapi dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Jadi kita disuruh memberi dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Nah, kayaknya janda ini kayak tahu firman Tuhan ya, berilah maka kamu akan diberi. Makanya dia memberi dalam segala kekurangan, dia memberikan apa yang ada pada dirinya. Biarlah malam hari ini kita belajar dari janda di Sarfat ini ya, mempunyai kemurahan hati, punya belas kasihan, ya, suka memberi, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, ya, sepenting aku, orang lain ndak kumana ndak apa-apa, yang penting aku kebagian. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Biarlah kita semua punya kemurahan hati dan suka memberi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang pertama ya, poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di ayat 13, 14 ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Poin yang kedua adalah percaya. Janda ini percaya sepenuhnya, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, ya. Setelah dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, timbul benih iman dalam diri janda ini, ya. Makanya dia melakukan apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Seperti yang diperintahkan Elia, itu yang dilakukan oleh janda ini. Sebenarnya ini sebagai pilihan yang berisiko bagi janda ini ya. Kalau saya ya, iya lek enggak.
Nah, kalau kita mau nimbang-nimbang, ya kalau saya lakukan, iyalah itu kata-katanya benar. Kalau enggak, nah, tapi enggak dengan janda ini. Dia mengambil pilihan yang berisiko tapi mengandung harapan yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah kita boleh percaya sepenuhnya seperti janda di Sarfat ini. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin Bapak Ibu. Ya, kita terus percaya sepenuhnya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Apapun keadaan kita, dalam masa kekeringan, dalam masa kekurangan, percaya Dia Allah yang sanggup menyediakan. Dia Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah yang menjadi kunci untuk dia mengalami mujizat Tuhan, ya. Kita baca dalam Matius 9 ayat 29b. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, ya di sini katakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, kalau kita percaya itu terjadi dalam hidup kita, pasti terjadi. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah, waktu saya masih di Kota Tulungagung, kebiasaan kita kalau melayat mesti ada beras kuning ya, yang disediakan itu beras kuning. Kalau ada orang-orang saya lihat itu entah dioles kemana, ke kaki atau ke apa, apalagi kalau bawa anak, ngambil untuk anak, biar enggak tahu biar ngapain ya. Nah, saya tidak mengambil, malah saya bawa anak, saya ajak lihat ke mayatnya. Saya tidak mengambil beras itu. Kenapa? Saya percaya bahwa apa yang dipercaya dia tidak terjadi sama saya. Kenapa? Saya tidak percaya itu. Jadi pelajaran buat Bapak Ibu, kalau kita percaya itu pasti terjadi atas hidup kita. Kalau kita mempercayai sesuatu hal. Tapi kalau kita tidak percaya, ya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Ya, atau orang kalau ngomong sawanan atau apa ya. Kalau kita percayai, itu terjadi beneran sama kita. Tapi kalau kita enggak percaya, enggak akan terjadi. Karena itu saya buktikan beberapa kali, kan saya enggak terlalu percaya begitu, tapi saya sama sekali enggak percaya begitu. Jadi enggak terjadi sama saya. Biarlah kita belajar ya untuk mempercayai sepenuhnya akan janji firman Tuhan. Kalau kita percaya sepenuhnya, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga adalah poin yang ketiga adalah taat atau ketaatan. Ketaatan di sini berbicara tentang tindakan ya Bapak Ibu. Jadi iman itu bukan hanya diperkatakan, tapi dilakukan, bertindak. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi percuma kalau kita ngomong beriman tapi tidak melakukan. Itu namanya omdo. Omong doang. Ya, semua orang bisa. Karena yang paling sulit bagi kita ya untuk melakukan itu loh. Ya, kita percaya kadang dalam hati kita ya ada keraguan. Kita percaya tapi kita tidak mau melakukan. Sulit kayak aneh dilakukan. Tapi tidak bisa dengan percaya aja Bapak Ibu. Harus dilakukan. Ini satu paket. Ya. Iman harus dilakukan, tidak bisa dipercaya saja. Ya. Ketaatan janda di Sarfat terhadap firman Tuhan atau perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia itu membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Ya, membawa perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Ia mengalami mujizat di mana tepung itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tetap ada, sekarang dimasak, besok ada lagi.
dimasak lagi, ada lagi. Padahal tadi cuman segenggam dan sedikit minyak. Tapi karena mujizat yang dia terima, tepung itu tidak habis, minyaknya juga tidak berkurang, terus selalu ada. Ya, jadi dia menerima pemeliharaan Tuhan pada musim kekeringan. Itulah mujizat yang Tuhan lakukan bagi janda di Sarfat ini. Jadi ketaatan adalah langkah awal untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi biarlah sore hari ini, ya malam hari ini kita belajar dari janda di Sarfat ini, di mana dia punya kemurahan hati yang pertama. Yang kedua, dia percaya sepenuhnya, tidak bimbang, tidak ragu. Dan yang ketiga, dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Elia, dia lakukan. Akhirnya dia menerima mujizat dari Tuhan, pemeliharaan yang sempurna terjadi dalam kehidupannya. Biarlah sore hari ini, ya malam hari ini kita belajar untuk kita terus percaya, untuk kita terus taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun dalam keadaan keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan, biarlah kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kesanggupan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kalau kita tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan berikan rohnya, Roh Kudusnya untuk memampukan kita, untuk menuntun kita, untuk membawa kita berjalan bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi peringatan buat kita. Walaupun kita anak Tuhan, orang Kristen sudah lama, ya, tapi kalau kita tidak percaya, kita juga tidak akan mengalami mujizat. Karena mujizat terjadi kalau kita percaya dan taat melakukan apa yang diperintah Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa.